Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah pastinya baik ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita telah memasuki bab yang kedua. Apa itu? Tentang koordinat kartesius. Nah, sebab yang akan kita pelajari di sini adalah bidang kartesius dan posisi titik. Tentunya bab kedua ini sudah pernah kalian pelajari saat kelas 6 SD. Jadi, materi ini tidak akan terlalu sulit bagi kalian. Namun, Ustadz memiliki pesan. Walaupun materi ini tidak sulit, tetapi kalian harus tetap serius belajar. Karena materi yang mudah pun akan menjadi sulit ketika kalian tidak serius. Begitu juga sebaliknya. Ketika ada materi yang sulit dan kalian serius belajar, insya Allah materi tersebut akan menjadi lebih mudah. Jadi kuncinya ada satu, yaitu kalian harus serius. Kalian harus fokus terhadap materinya. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam materinya. Di sini sudah sajikan sebuah peta atau maps yang sudah sangat familiar bagi kalian. Di sini Ustadz sajikan maps SMP Al-Irsyad. Nah, jadi ini lebih familiar. Sekarang perhatikan tempat-tempat yang ada di sekitarnya. Di situ ada sebuah jalan ya. Ada Jalan Al-Irsyad, Jalan Gelora Indah. Nah, sekarang kita lihat. Wisma Azizah berada di sebelah apanya Permata 3 Residence. Warung Rames Bubur berada di sebelah mananya Kos Putra Wisma Kusuma. Kemudian SMP Al-Irsyad sendiri berada di sebelah mananya Permata 3 Residen. Di sini kita akan menentukan posisi suatu tempat terhadap tempat yang lain. Nah, kita akan menentukannya di sebelah mananya, utara, timur, selatan, atau barat. Wisma Azizah ada di utara. Warung Rames Bubur ada di sebelah selatan, Kos Putra Wisma Kusuma. Kemudian lihat lagi, SMP Al-Irsyad berada di sebelah timur, Permata 3 Residen. Nah, jadi kalian perlu mengingat posisinya ada di sebelah utaranya, timur, selatan, atau barat. Kemudian yang kedua, kita akan masuk ke bidang koordinat kartesius. Nah, bidang koordinat kartesius itu disajikan seperti berikut. Jadi ke kanan dan ke atas positif, ke kiri dan ke bawah bilangan negatif. Nah, pada koordinat kartesius terbentuk dari dua sumbu. Yang pertama sumbu X, yaitu sumbu yang mendatar. Kemudian sumbu Y, sumbu yang tegak atau vertikal. Nah, itu sumbu X, yang tegak itu sumbu Y. Kemudian bidang kartesius dibagi menjadi 4. Kuadran 1, X-nya positif, Y-nya positif. Kuadran 2, X-nya negatif, Y-nya positif. Kuadran 3, X-nya negatif, Y-nya negatif. Dan terakhir kuadran 4, X-nya positif, Y-nya negatif. Nah, jadi dibagi menjadi 4 bagian. Ya. Kemudian kita akan memasuki ke materi yang selanjutnya. Titik koordinat. Nah, sudah pernah kalian pelajari juga tentang titik koordinat. Menentukan koordinat titik-titik. Di sini ada titik A, titik B, titik C, D, E, F. Nah, ada 6 titik. Kita akan menentukan koordinatnya. Nah, sebelum itu ada pengertian lain. Koordinat X itu absis, koordinat Y disebut ordinat. Nah, kita akan mengisi tabel berikut. Yang pertama, kita mulai dari titik yang paling awal dulu, yaitu ada titik A. Nah, letaknya ada di mana? Ternyata titik A ini dia ada di
kuadran 1. Kemudian kita tentukan absisnya. Absis itu X-nya, berarti X-nya adalah 2. Ordinat kita lihat ke sumbu Y. Y-nya 3. Nah, titik koordinat itu X, Y. Jadi, titik koordinatnya adalah 2,3. Nah, selanjutnya kita ke titik B. Letaknya dari di mana? Di kuadran 2. Absisnya dengan cara yang sama, min 3, ordinatnya 1, sehingga titik koordinatnya adalah negatif 3,1. Nah, berlaku juga untuk titik yang lain, titik C, ada di kuadran 3. Absisnya negatif 2, ordinatnya negatif 2 juga, sehingga titik koordinatnya negatif 2, negatif 2. Lalu titik D ada di kuadran 4. Ya, absisnya itu 4. Kemudian ordinat ke Y-nya itu negatif 2. Sehingga titik koordinatnya 4, negatif 2. Selanjutnya kita ke titik E. Nah, kita lihat dia ada di kuadran mana? 1, 2, 3, 4. Ternyata tidak. Dia ada di sumbu X-nya. Maka letaknya disebut juga berada di sumbu X. Kita lihat di absis X-nya berarti berapa? 1. Ordinatnya berapa? Ke Y-nya lihat 0. Maka titik koordinatnya 1,0. Selanjutnya titik F. Sama, dia tidak ada di kuadran manapun. Tapi dia ada di sumbu Y, ada di garis yang Y itu. Kita lihat absisnya X-nya 0, ordinatnya ada di Y-3, sehingga titik koordinatnya 0, negatif 3. Nah, jadi itu cara menentukan titik koordinat. Kemudian kita akan menentukan posisi bangun datar. Nah, di sini akan disajikan sebuah soal. Gambarkan titik berikut pada koordinat kartesius. Nah, ada titik A 2,4, B min 2,4, C min 2,-1, dan titik D 2,-1. Ada 4 titik. Sekarang kita akan gambarkan titik-titik tersebut di koordinat. Nah, pertanyaannya apa? Yang pertama, bangun apakah yang terbentuk? Yang kedua, berapakah kelilingnya? Dan yang ketiga, berapakah luasnya? Nah, sekarang langkah pertama kita gambar dulu di koordinat kartesiusnya. Pertama ada titik A, X-nya 2, Y-nya 4. Kemudian titik B, X-nya negatif 2, Y-nya ada di 4. Nah, di situ. Kemudian ke titik C, X-nya negatif 2, Y-nya negatif 1. Nah, ada di situ dia. Dan yang terakhir titik D, X-nya 2, Y-nya negatif 1. Berarti ada di situ. Nah, kemudian kita lihat. Kita hubungkan pakai garis putus-putus. Dia bentuknya apa? Nah, kita hubungkan semuanya. Ternyata terbentuk bangun apa di situ? Terbentuk bangun persegi panjang, ya. Kemudian yang kedua ditanyakan kelilingnya. Sebelum menentukan keliling, pada persegi panjang ada yang namanya panjang dan lebar. Kita cari dulu panjangnya berapa, kemudian lebarnya juga berapa. Nah, kita akan hitung panjang dan lebarnya. Panjangnya 1, 2, 3, 4, 5. Panjangnya 5 satuan. Nah, lebarnya berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4. Jadi lebarnya adalah 4. Maka keliling persegi panjang apa rumusnya? Ingat kembali.
Nah, rumus dari keliling persegi panjang itu 2 dikali P ditambah L, yaitu 2 dikali panjangnya 5, lebarnya 4. 2 kali 9 hasilnya adalah 18 satuan panjang. Kemudian yang ketiga, berapakah luasnya? Ingat rumus luas persegi panjang apa? Rumusnya adalah L adalah panjang kali lebar. Berarti 5 dikalikan 4, hasilnya dia adalah 20 satuan luas. Karena dia luas, satuan luas. Nah, kita beralih ke contoh selanjutnya. Gambarkan titik berikut pada koordinat Kartesius. Ada 3 titik di sini. Ada titik P 4,3, Q 4,-2, dan titik R -5,-2. Pertanyaannya, bangun apakah yang terbentuk? Kemudian berapakah luasnya? Nah, seperti biasa kita akan gambarkan dulu ketiga titik-titiknya di koordinat Kartesius. Nah, pertama titik P, X-nya 4, Y-nya 3. Kemudian titik Q, X-nya 4, Y-nya -2. Dan yang selanjutnya titik R, ya, X-nya -5, Y-nya -2. Nah, kira-kira bangun apa yang terbentuk? Ternyata ketika kita hubungkan ketiga titiknya terbentuk segitiga, atau lebih tepatnya segitiga siku-siku. Nah, untuk menentukan luasnya, unsur segitiga ada apa saja? Ada alas dan tinggi. Kita akan menghitung panjang alasnya terlebih dahulu. Oke, kita hitung dari R. Berapa itu? Nah, ternyata dia ada 9. Alasnya 9. Kemudian kita hitung tingginya dari P. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi tingginya adalah 5. Jadi luasnya berapa? Rumus luas segitiga. Apa rumusnya? Yaitu alas kali tinggi bagi 2. Jadi alasnya 9, tingginya 5. 9 kali 5, 45, dibagi 2 hasilnya adalah 22,5 satuan luas. Nah, jadi itulah materi kita pada hari ini tentang bidang koordinat dan posisi titik terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Jadi demikianlah pembelajaran kita. Tetap semangat belajar, jangan pernah menyerah. Apapun yang kalian hadapi harus semangat dalam kalian belajar. Itu saja pesan dari Ustadz, kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.